Assalamualaikum, welcome semuanya kembali lagi ke Curahan Pemikiran di segmennya Hijrah on Mission Today with me Nadira and Askia. Halo, gimana kabarnya? Udah lama banget sih kita gak kesini ya. Ini kok aku bawa-bawa kemana-mana, ini maksudnya gimana ini? Karena ini kita mau bahas apa nih Ki? Gak tahu kan? Gak tahu. Surprise ini ceritanya. Gak ada briefing. Iya gak ada briefing. Gak ada briefing kita. Seru-seruan dulu nih biar gak terlalu serius. Oke, apa itu? Oke, aku punya beberapa pertanyaan di sini. Kayaknya lebih dari 10, cuma nggak ngitung. Ntar aku hitung 1, 2, 3. Oh, Sudah, ada 20. Nggak semuanya harus dijawab. Oke. Cuman aku ingin kamu jawab 2 atau 3 pertanyaan. Kamu pilih secara random. Kamu nggak tahu kan pertanyaannya apa? Pilih secara random angka 1 sampai 20. Tapi nanti Mbak jawab juga. Iya, oke. Nanti kita gantian jawab. Oke. Kok aku mau aja sih? Aku males banget. Nomor 3 deh. Nomor 3, oke. Nomor 3. Pertanyaannya, buku bacaan saat ini. Oh, ini itu aku lupa judulnya apa. Pokoknya dia itu tentang ini loh, pendidikan anak kecil di Korea. Oh, gimana Jadi tuh? dia ini seorang guru TK kalau nggak salah. Atau intinya apa, tenaga pendidikan lah. Tenaga pendidikan, tapi bukan yang dia pandai ilmu parenting lah, dia pandai tentang dunia anak-anak gitu, enggak gitu loh Mbak. Terus di situ dia tuh mention, aku tuh nulis buku ini karena aku tuh tertarik sama dunia anak-anak yang terkadang dilupain sama orang dewasa. Hal-hal sederhana banyak Mbak, kayak misalnya filosofi mengikat sepatu, kayak gitu-gitu loh. Dari hal-hal yang terjadi di anak kecil, dan dia tuh mau buktiin kalau nggak harus jadi ahli dulu, kita bisa memaknai segala hal yang ada di anak kecil kayak gitu. Jadi kamu nggak harus jadi ibu yang ahli dulu, nggak harus jadi tenaga pengajar yang harus punya titel dulu. Sampai ya dia membuktikan itu lewat bukunya kayak gitu. Iya, itu menarik sih. Gak tahu judulnya ya, tapi nanti kasih tahu ya. Foto deh. Kasih gambarnya nanti di sini. Iya, itu buku punya guruku sih. Dan aku tertarik kayak, wih, mau deh Bu pinjam. Pinjam. Oke. Kalau aku buku bacaannya, yang aku ingat aku lagi baca 2 buku. Yang satu tuh Secrets Age of apa gitu ya. Aku lupa, tapi aku pernah ngefotoin gitu ya. Ya, nanti aku kasih tahu bukunya di sini. Gitu ya. Itu awalnya aku ngira itu buku novel. Aku sering lihat, kan aku pinjam di perpus. Aku sering lihat tuh, kok ini tuh sering banget muncul di depan aku gitu loh. Aku kira novel gitu, karena judulnya The Secret. Terus fontnya tuh kayak italic, novel-novel gitu loh. Vibe-nya tuh novel banget gitu. Aku nggak ngambil. Terus ternyata waktu aku lihat di reviewannya di Google, kok kayaknya menarik gitu. Terus aku buka, aku pinjam. Aku akhirnya baca sedikit di awal-awal. Itu lebih ternyata bahas kayak kehidupan sih. Biasalah ya, buku-buku yang aku pinjam kan yang buku-buku yang kayak gitu kan. Buku-buku tentang kehidupan, memaknai hidup gitu-gitu. Nah itu ternyata dia bahas lebih dalam di situ sih, kayak menemukan kenapa kamu hidup. Gitu. Sebenarnya sama kayak yang Fitrah Bis Life itu tadi, cuman dia kan lebih ke sekuler, lebih ke barat gitu lah. Ada banyak hal yang aku tuh setuju gitu. Sama sebenarnya intinya dengan buku-buku yang aku pelajari secara Islami itu. Tapi ada juga hal-hal yang bahkan cukup fundamental bagi penulisnya. Itu justru yang aku baru tahu kalau itu ternyata keliru. Dia nuliskan hidup ini sebenarnya buat apa? Apakah cuman tidur, kerja, makan gitu kan. Terus orangnya tuh tidak menjawab dengan bahwa kita hidup itu untuk nyari hadiah dari Tuhan. Itu tadi menemukan kita ini hidupnya itu untuk apa sih, berbuat apa sih untuk Tuhan gitu kan. Kita kan hamba dari Tuhan gitu. Nah kita menghamba ini dalam bentuk apa, itu dia nggak menjawab di situ gitu. Dan tidak membahas karena memang tidak di situ ilmunya. Nah itu yang berbeda. Sama satunya lagi tuh buku 1453 tentang di tahun 1453 ada apa? Oh, Muhammad Al-Fatih. Yes. Yes, aku tertarik banget sama namanya Ottoman, sama Turki, kerajaan-kerajaan gitu aku tertarik banget. Itu aku pinjam tuh belum aku baca sama sekali. Tapi Mbak tahu pertama kali tentang Ottoman dari mana? Aku sebenarnya untuk ngerti dengar-dengar tuh udah lama kan, cuman benar-benar tahu kayak kebudayaannya tuh seperti ini dulu, perjuangan awal-awalnya tuh kayak gini. Itu dari drama yang itu, film itu. Iya sih. Apa ya, judulnya tuh Kurulus Osman.
pendirinya Ottoman Empire, pendirinya Utsmani. Yes. Kamu Utsmani, aku Ottoman. Bacanya gitu. Oke. Itu udah tuh, nomor 3 udah. Nomor 10. 10. Wishlist tergokil. Wishlist tergokil tak tulis ini di HP. Jadi wallpaper. Wes. Aku juga loh. Oh iya. Tapi nggak aku tulis sih, aku dalam bentuk gambar gitu. Oh iya. Heeh. Gak janjian lah. Gak janjian. Gak pernah ngobrol itu bahkan. Sama sekali. Wishlist tergokil apa sih, memperluas relasi ke circle-nya pebisnis tapi dia sebagai orang tua. Gimana? Ulang. Gini. Ini yang aku nggak tahu jalannya kayak gitu loh Mbak. Oke. Hanya kepingin gitu ya. Kepingin ya kan, Okay. tergokil gitu kan. Aku pengen punya circle yang dia itu kumpulan orang tua yang pemikirannya maju dan dia tuh punya bisnis gitu loh. Oh, jadi kumpulan para yang akan mewariskan. Oh enak. Iya, oke, paham. Jadi kumpulannya para pebisnis tapi yang sudah memiliki keluarga gitu-gitu ta. Oh. Kenapa emang? Ya aku pengen ngerti bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka manage hidupnya, manage waktunya, habis itu sama anak-anak mereka gimana. Dan tau nggak indahnya itu apa Allah ngasihnya tuh? Apa? Aku dikasih tahu anak-anak mereka dulu. Jadi aku ngerti hasilnya. Oh, jadi kalau orang tuanya ngajar begini, anaknya itu bakal jadi begini gitu. Jadi yang Allah dekatkan itu anak-anaknya dulu sampai akhirnya waktu kayak pertemuan wali murid kayak gitu aku ketemu sama orang tuanya, gimana cara mereka bicara, gimana apa sih memposisikan diri kayak gitu. Emang beda sih orang. Body language gitu-gitu ya. Emang sih iya beda. Menarik sih itu ya. Cuma nggak pernah kepikiran sih. Oke, kalau aku tergokil apa ya? Tergokilku adalah aku pingin bisa zakat 1 miliar setiap bulan. Mantap. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Zakat 1 miliar itu berarti kalau setahun kan 12 miliar. 12 miliar itu kalau dianggap itu adalah 2,5%, berarti aku harus punya berapa untuk bisa mengeluarkan segitu gitu. Itu wishlist tergokil aku yang nggak tahu. Bisa dicontoh. Kalau nggak kejadian ya udah gitu, tapi kalau kejadian ya buat seru-seruan aja gitu. Seru-seruan ya 1 miliar. Masya Allah. Oke, last one. Nomor berapa nih? Nomor 21. Gak ada. 1 sampai 20 aja. Nomor 1 deh. 1, oke. Topik yang kali ini lagi didalami. Topik apa nih? Atau ada hal menarik apa sih yang lagi kamu tertarik gitu? Atau hal apa yang lagi kamu pelajarin saat ini? Macam ya. Yang paling yang utama lah gitu. Yang utama bisnis hijab sih Mbak. Bisnis ya. Lagi seneng dengerin apa sih namanya, kayak podcast-podcastnya yang punya bisnis hijab, punya bisnis fashion. Kayak gitu. Terus kayak misalnya tentang isu-isu lingkungan yang berhubungan sama fashion. Soalnya ternyata gimana? Nah, ternyata aku dulu itu dari kelas 5, kelas 6 itu suka sama isu lingkungan tentang fashion. Gitu, kan dia penyumbang limbah kotor terbesar nomor berapa ya? Aku lupa kalau fast fashion gitu ya. Iya, fast fashion itu. Nah, aku itu dulu punya komiknya itu dari kelas 5-6 gitu kan Mbak. Terus aku mondok itu wes nggak ke sana lagi keponya. Terus sekarang dipantik lagi gitu kayak aku harus punya prinsip di fashionku ini. Sekarang aku terjun di industri fashion, aku harus punya prinsip kayak gitu. Terus apa itu prinsipnya? Prinsipnya lebih ke nggak jadi fast fashion itu tadi sih, nggak yang terlalu ngikutin tren, desainnya timeless. Terus apa ya, fashion, produk-produk fashion yang apa dalam tanda kutip ramah lingkungan itu sebenarnya bisa dilihat dari jahitannya, dari bahannya kayak gitu. Jadi benar-benar di apa ya, pertimbangkan segala keputusan fashion itu. Jadi kayak oke, aku harus komitmen sama ini. Sampai segitunya ya. Sampai kecil. Iya, aku ada satu akun TikTok yang bagus banget pembahasan soal ini dan dia rada keras gitu buat
apa sih namanya? Ada yang bahas gitu juga dari Indo. Oh, Alhamdulillah, masya Allah. oh no ya tiba ada ya ternyata. ada. Dan itu kayak aku jadi kepantik gitu loh. Mana komitmenmu pas kecil kayak gitu. Soalnya kan yang Tiko juga punya bisnis fashion waktu itu kan. Oh oke. Terus mewah-mewah kayak gitu kan. Oh iya. Terus, iya kan, gaun soalnya. Oh mahal tuh. Namanya jadi kayak dari dulu tuh aku dalemin itu secara aku nggak sadar. Karena emang udah ada exposure, terus kayak ini apaan gitu kan, nyari tahu ternyata ada hal-hal negatif kayak gitu, terus baru diingetin lagi sekarang gitu, melalui itu TikTok. Oh enggak, maksudnya Merha. Oh ya, melalui Merha. Melalui Merha. Tapi waktu aku sebelum bikin Merha itu Mbak, aku tuh nggak yang kepikiran itu emang impianku kayak gitu loh. Tapi setelah jalan, habis itu aku ada satu momen tuh, ini loh, beres-beresin buku-buku waktu dulu kecil. Ternyata aku dulu tuh waktu SMP tuh ekskulnya desain. Desain fashion. Habis itu SD tuh juga kayak banyak komik-komik, novel-novel tentang fashion cilik kayak gitu loh. Kayak, wih ternyata udah Allah kasih tertarik situ ya. Gitu. Wow. Gitu aja saya kayak sekarang kamu udah jadi mbak-mbak yang kamu impikan loh kayak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Amin. Mbak yang kamu impikan dulu aku kalau gede aku nanti pengen kayak gini. Dulu gak mikir gitu. sih. Gak pernah mikir. Cuman kayak ya itu baca gitu. Gak mikir sampai sono. Udah. Itu tentang fashion dan hal-hal negatifnya di situ yang ternyata kita nggak banyak tahu, aku aja nggak tahu juga ya. Gitu. Kalau aku, hal yang aku dalemin saat ini itu adalah tentang public speaking. Satu, dan ini jadi satu kesatuan sih. Kalau begini adalah belajar mendengarkan. Kalau dulu itu aku gimana caranya ngomong depan kamera kayak begini. Kalau sekarang waktu podcast begini berdua adalah gimana caranya mendengarkan. Ada teorinya ya? Nggak tahu sih ada teorinya apa enggak ya. Cuman aku kayak waktu aku ngedit tuh kayak kok gini banget sih, resek banget gitu. Oh gitu. Aku ngeliat diriku sendiri kayak aku gak suka loh sama orang ini. Oh iya. Resek aku gitu. Iya kayak. Waktu ngapain Mbak? Ya waktu ngedit kita ngobrol gini, aku ngedit tuh kan. Kan aku selalu melihat diriku sendiri dan menilai. Ini bagusnya gimana, yang perlu diperbaiki gimana gitu kan. Nah itu malah kok gini aku gak suka. Aku dulu juga waktu kecil SD, zamannya Mario Teguh. Kepingin bisa ngomong di depan orang banyak kayak gitu. Oh iya. Sekarang tuh balik lagi sama kayak kamu gitu. Asik ya. Kalau aku dulu zamannya ini loh, Deddy Corbuzier. Oh oke. Nah dulu itu sempat apa namanya? Oh aku pernah nyiptain novel tentang isu lingkungan Mbak. Oh, iya? Dulu. Gimana? Cuman nggak masuk penerbit. Pemimpin nulis saja. Nulis dan tuh satu buku selesai. Dan waktu itu sekalian aku bikin komunitas di SD ku gitu loh. Buat apa namanya? Nulis novel. Satu anak satu novel 1 tahun. Dan tuh jalan Mbak. Masya Allah. Terus apa coba motivasi dari aku? Kita nanti diundang sama Deddy Corbuzier. Sampai sekarang belum sih. Hasilnya mana? Ternyata kita punya keinginan dari kecil. Sekarang mulai jalannya ternyata lewat sini gitu ya. Ya alhamdulillah sih gitu. Ya aku rasa aku agak telat ya gitu. Tapi gak apa-apa sih menurutku ya. Gak banyak orang yang berani untuk mengambil keputusan bahwa aku sukanya ini, memang aku kepingin tertarik di sini dan aku mau mengambil jalan itu tuh gak banyak gitu loh. Apalagi kalau usianya udah 25 plus ya. Banyak banget resikonya, makin gede. Banyak tanggung jawabnya udahan. Betul. Ada yang seru apa sih di hidup kau? Apa ya yang seru? Apalah hidup kau nih serunya apa gitu? Oh, aku lihat Inu. Aku lihat kontenmu yang kayaknya konten yang tentang Gen Z itu lemah. Kalau nggak salah itu tuh. Terus kamu ngeliatin kegiatanmu begini. Terus aku gini, iya Ki itu kamu. สวัสดีค่ะนนท์นะคะ
about some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm going out some tags. Only got $20 in my pocket. Yang lain kagak gitu. Itu lagi tren kan. Iya sih. Kayak Gen Z itu lemah gitu tanda tanya kan. Emang most of them memang sih kalau aku merasa. Sorry ya kalau itu ya. Banyak yang Gen Z sih iya. Tapi kalau mau dijujurin ya kalian jujur aja sama diri kalian sendiri. Nilai sendiri lah. Aku kenal sama orang mbak. Terus beliau ngomong gini, aku dulu paling nggak suka sama Gen Z, aku nggak mau rekrut Gen Z. Oh sampai gitu ya? Sampai gitu. Bukan nggak mau, saya kayak menghindari gitu. Terus ternyata dalam hidupnya didatangkan orang Gen Z yang sangat mempengaruhi hidupnya kayak gitu loh. Terus kayak dia gini, jangan membenci sesuatu berlebihan karena Iya benar. Tidak boleh membenci sesuatu berlebihan, suka sesuatu berlebihan. Sudah belajar dengan cara yang dengan cara-cara kehidupan. Sudah ditegur. Iya sih, aku nggak seberapa relate ya sama most of them. Iya, kamu tuh lahirnya sih Gen Z ya, otaknya milenial. Sumpah, jadinya aku yang milenial ya nyambung wae. Iya ya, teman-temannya kan juga banyak yang milenial juga sekarang akhirnya. Terus sama teman-teman milenialku kemarin tuh mbak, sempet kita ngobrol ringan lah. Sakit ya teman-teman milenial. Kayak kamu temanku yang tua kayak gitu loh. Kakak-kakak ya. Ya masih mending lah. Chatting biasa terus ada salah satu temanku yang bilang, aku kangen deh ketemu kita as a friend gitu. Lah emangnya selama ini apaan gitu. Nah kamu juga sadar Ki, lama-lama kita tuh mesti ke bisnis, apa-apa omongannya bisnis gitu. Tapi kan kita iya juga. Coba kita kalau ketemu bahas apa? Kita selalu kalau ketemu ada bahasan selipan bisnis. Nggak pernah enggak, bahkan kalau enggak bahas terus aneh. Iya. Dan itu mbak ternyata lama-kelamaan ke teman-temanku yang lain pun gitu akhirnya. Aku nggak sadar, baru sadar kemarin. Emang mereka merasa kayak kok gini gitu ta? Enggak, bukan kok gini, tapi kayak kangen yang dulunya itu nggak bahas bisnis terus, tapi sekarang malah bahas bisnis terus kayak gitu loh. Ini POV ku ya, yang mungkin sudah pengalamannya agak lebih gitu kan. Aku juga beberapa kayak gitu. Dan tidak lama kemudian, kalau mereka nggak bisa menerima diriku yang baru ya sudah. Gitu. Kalau kamu memang tidak nggak bisa menerima pemikiranku yang aku sekarang sedang tertarik dengan hal ini dan kamu nggak mendukung, ya sudah, mohon maaf. Iya juga sih mbak, gitu. Itu juga kayak misalnya ada beberapa circle yang udah tidak menerima kayak gitu kan, ya udah tak tinggal kayak gitu loh. Karena kan emang kemauan mereka kan. Kalau kita mah ya bisa aja adaptasi kan, tapi yang nggak lama gitu loh. Tapi mungkin tidak untuk hangout bareng, kayak ya udah sekadar bertemu, say hi, ngobrol ringan kayak gitu. Tapi aku pernah loh ketemu sama temanku kuliah. Ini masih teman kuliah loh ya. Bukan ngobrolin tentang bisnis atau apapun yang tentang sociopreneur kayak apa gitu ya. Hanya ngobrol biasa, say hi, gimana kamu sekarang, bla bla bla. Nggak nyambung cuy. Sumpah, aku ngapain di sini? Kayak gitu. Aku mau pulang. Training your energy. Iya, aku kayak oh iya aku sekarang gini. Tapi sama deh, emang kalau kamu tahu aku begini terus kenapa? Gitu. Itu nggak mempengaruhi hidup kamu, nggak menambah hidupmu menjadi lebih baik, dan nggak menambah hidupku juga jadi lebih baik. Terus kenapa? Kamu kenapa basa-basi hal seperti itu? Nggak penting. Kamu basa-basi apa mbak? Ya basa-basi kayak, oh kamu sekarang di mana Nat? Oh kamu sekarang begini. Terus kamu kalau tahu dan terus kamu udah diem, itu kan kayak nggak ada manfaatnya kan ya. Etika bertemu kan ya. Iya kan, kayak ngapain gitu. Kayak kreatif lah. aku di jalan tuh sambil gini. Makanya aku tuh jarang banget mau ketemu sama orang yang nggak sefrekuensi atau mungkin yang nggak terlalu ngerti tentang bisnis bla 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 kayak begini. Nggak ngerti mau ngomong apa, udah bingung. Gimana kalau bikin podcastnya model kayak begini? Lebih oke sih mbak. Lebih oke ya. Tapi aku yang effort bikin
Materi tapi nggak apa-apa sih. Pertanyaan. Nanti aku juga bikin deh. Podcast kali ini kayak begini dulu, kita coba untuk versi yang terbaru, versi model agak santuy-santuy lah gitu ya. Santuy-santuy, games ringan lah. Gimana? Ringan. Mending gini ya? Mending gini, diseling-seling juga boleh sih mbak. Diseling-selingnya gitu ya? Biar gak capek juga, gak jenuh kan. Kayak teman-teman juga bakal enak menerimanya. Lebih kayak bisa seru kayaknya gitu ya. Oke. Bisa diajak juga kapan-kapan ya. Oh ya, yang mau tuh DM Askia. Dia yang buat perekrutan. Aku yang mikir aja. Sip. Gitu. Oke, gimana podcast kali ini? Gimana tagline-nya Hijrah for Mission? Karena hijrah aja gak cukup. Kamu butuh hijrah for mission. Bye-bye. Bye. Lebih enjoy sih aku. Lebih enjoy. Lebih gitu ya. enjoy. Oke. Dan nggak usah dicerna macam-macam. Gak usah, maksudnya nggak mikir aku harus nanti ngomong begini begitu gitu ya. Terus nggak ada skrip juga kan, jadi kayak lebih apa ya? Lepas. Lebih ekspresif, lebih bisa flashback ke yang lalu-lalu. Kayak Iya, gitu. iya. Emang sengaja sih nggak bikin skrip, nggak ada briefing, nggak ada apa, cuma udah duduk aja. Thank you banget udah nonton. Untuk yang episode kali ini kita senang-senang dulu di sini, biar nggak terlalu serius-serius amat gitu lah ya. Oke, sorry banget ya suara aku kayak begini. Emang udah 2 minggu, sedih banget. Parah. Ya, berarti. Gak tahu aku sakit. Ini udah minggu ketiga malah. Oh iya. Nggak sembuh-sembuh, nggak tahu kenapa. Berarti dari aku liburan. Oh mungkin karena kamu libur. Kalau kamu libur aku sakit gitu. Biar aku nggak ngajak kamu keluar. Biar nggak Biar jalan. nggak main. Biar nggak gitu. Dikasih sakit sama Allah. Ya sudah. Istirahat. Disuruh istirahat. Oke, thank you for watching. Tagline kita lah biar nggak apa ya, nggak bercanda amat gitu. Oke. Gimana tagline-nya Hijrah for Mission? Karena hijrah aja nggak cukup. Kamu butuh hijrah for mission. Bye bye. Bye.